Jadi perang Ahzab itu dipenangkan oleh kaum muslimin. Walau sejatinya tidak ada perang, tapi tetap sejarah mencatatnya dengan ghazwun, dengan perang. Kenapa mereka kalah? Karena kisru internal, gonjang ganjing. Ini makanya organisasi apapun jangan gonjang ganjing ini. Jangan kisru internal. Ada perbedaan wajar. Disapu bersih oleh angin, badai, gelap mencekam, hujan, petir yang menyambar-nyambar. Petirnya itu menggelegar sampai gemuruh, namun tidak dalam pengertian petirnya membunuh individunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini ada kisah menarik ini. Ini kisahnya menarik. Perang Ahzab ini betul terjadi, betul kenyataannya, betul dan segala macamnya betul. Kenapa? Karena perang ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian. Idz ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taruha. Jadi ketika Allah itu mengirimkan pasukan yang berupa angin dan tentara yang tidak dilihat. Jadi di dalam perang Ahzab itu Allah mengirimkan angin, membumi hanguskan, mencerabutkan tenda-tenda, kemah-kemah, wajudu dalam taroha, dan pasukan yang tidak terlihat. Itu Allah mengirimkan malaikat, tapi malaikatnya itu tidak berbentuk dalam pengertian pasukan, tapi bisa mengalahkan mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tatkala keadaan itu gelap gulita, keadaan itu mencekam, anginnya dingin, keadaannya gelap, keadaan hujan, gerimis, rintik, pokoknya mencekam, semua orang ketakutan. Nabi, agar perang itu tercatat dan bisa disaksikan oleh kita sebagai umatnya sekarang, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan petir menyambar-nyambar, dalam keadaan sangat menakutkan, Nabi melempar tawaran kepada para sahabatnya. Ala rajulun ya'tina bi khabarin qaum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah. Aku tawarkan kepada kalian, siapa di antara kalian yang berani menyelidiki, menyelinap kepada pasukan Ahzab, dan kemudian engkau datang melaporkan kepada kami, kepadaku, kata Nabi, ma'iya yaumal qiyamah, maka nanti bersamaku di hari kiamat akan masuk surga. 3.000 orang diberikan tawaran kepada Nabi. Karena memang keadaannya takut, 3.000 orang satu pun gak ada yang berani. Kira-kira kalau Pasis berani gak nih? Ini Masya Allah, situasinya mencekam kita aja. Kalau langit mendung, keadaan gelap, lalu hujan, lalu kemudian petir menyambar-nyambar, sampai-sampai telinga aja ditutup. Ini dalam keadaan begini, supaya tercatat oleh sejarah, Nabi merintahkan supaya ada yang menyelinap ke pasukan yang lihat. Dari 3.000 orang itu gak ada yang berani satupun. Maka Nabi perintah, ya Hudzaifah, kum fa'tina bi khawdari minal qaum. Hudzaifah, kum, berdiri, bangun, berangkat kamu ke sana, selidiki mereka itu pasukannya lagi ngapain dalam keadaan gelap gulita, dingin segala macam, ngapain yang mereka kerjakan. Hudzaifah karena diperintah bangun sih bangun, tapi takut lah. Bangun sih bangun tapi takut. Bangun, kalau gak bangun gak enak, namanya diperintah Nabi.
Ya Hudzaifah, kum fatina bi khabarin minal qaum, i'tini bi khabaril qaum wa la tudhar'irhum alayya. Kamu datang sana, masuk menyelinap ke pasukan musuh, tapi saya pesan kepada kamu jangan berbuat apapun. Ini pesan Nabi. Jangan berbuat apapun sampai kamu melaporkan kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi melihat Hudzaifah takut, ngerti. Oh, ini pemimpin itu mesti tahu, Pak. Anak buahnya diperintah takut, ngerti. Langsung Nabi, sini. Nabi berdoa, Allahumma khfadhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, peliharalah Hudzaifah dari arah depannya, min baini yadayhi, wa min khalfihi dari arah belakangnya, wa an yaminihi dari arah kanannya, wa an shimalihi dari arah kirinya, wa min fawqihi dari arah atasnya, wa min tahtihi dari arah bawahnya. Setelah Nabi mendoakan Hudzaifah, rasa gentar itu hilang. Jadi topan yang menghempaskan tenda-tenda itu adanya di pasukan kafir. Halilintar yang menyambar-nyambar dengan kilatnya itu adanya di pasukan kafir Quraisy. Dingin yang mencekam itu adanya di pasukan kafir Quraisy. Jadi kalau ibarat kita di sini tidak hujan, di Cakung hujan, begitulah, Pak. Jadi bisa terjadi. Di sini hujan, di Cakung nggak hujan, atau di Cakung hujan, sini nggak hujan. Keadaannya begitu. Setelah Nabi berdoa mendoakan agar diselamatkan Hudzaifah dari depannya, dari belakangnya, dari kirinya, dari kanannya, dari atasnya, dari bawahnya, Hudzaifah nggak gentar. Nabi sebelum Hudzaifah berangkat, ya Hudzaifah, la tuqditanna fil qaumi syai'an hatta ya'tini. Kamu berangkat ke sana, tapi tolong jangan berbuat apapun di sana. Dan kamu nanti laporkan kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Syekh Mubarak Furi, wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah baridah qarisah Hudzaifah bin Yaman ya'dihi bi khabarihim. Hudzaifah nyelinap masuk ke pasukan di sana. Ketika Hudzaifah itu masuk menyelinap ke pasukan kafir Quraisy, angin topan ngamuk dengan hebat, badai pasir ngamuk dengan hebat, dingin ngamuk dengan hebat. Tapi oleh Hudzaifah aman, gak terasa. Aman dari tiupan angin badai, angin dari halilintar, aman dari hujan, aman dari apapun. Karena doa Nabi. Ada ini, Pak. Makanya kiai juga bersantrinya sering begitu. Doakan langsung sana, serang sana. Begitu. Nah, ketika Hudzaifah itu berada di antara kalian, di antara pasukan kafir Quraisy, disaksikannya oleh Hudzaifah, Abu Sufyan panglima perang Quraisy berteriak, wahai pasukan, hendaklah kalian memperhatikan siapa kawan dan siapa lawan yang duduk di antara kalian. Keadaannya gelap, bagaimana tahu mana kawan mana lawan. Tapi begitu. Jadi Abu Sufyan pun mengatakan, hei kaum Quraisy, di sini bukan tempat tinggal kita yang nyaman. Kuda kita udah pada mati, alat pengangkut kita sudah binasa, Bari Kunaidah sudah meninggalkan kita. Mari kita tinggalkan tempat ini. Oh, itu didengar oleh Hudzaifah. Kata Hudzaifah, andai saja Nabi tidak pesan jangan berbuat apapun ketika engkau menyelinap di pasukan kafir Quraisy, sudah aku bunuh satu persatu orang-orang itu. Disinilah ramahnya Islam. Disinilah
adilnya Islam. Disinilah dahsyatnya ajaran Islam. Nabi berpesan, jangan engkau berbuat apapun. Kata Hudzaifah, di dalam sebuah tarikh dikatakan, andaikan tidak ada pesan Nabi, akan aku bunuh orang-orang itu, terutama panglimanya. Hadirin kaum muslimin sidang subhanakumullah. Karena apa? Karena Hudzaifah waktu itu berkesempatan membunuh. Kita bisa panah, kita bisa pedang, tapi tatkala Hudzaifah balik kepada Nabi, ia mendapati Nabi. Nah ini, ketika Hudzaifah selesai melakukan tugas menyelinap ke pasukan musuh, dan apa yang diperbuat musuh dalam keadaan badai, dalam keadaan hujan, dalam keadaan badai pasir, Hudzaifah balik ke pasukan kaum muslimin, Nabi masih berdiri sholat. Inilah modelnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ahli perang. Dia perang, pasukannya perang, dia berdoa. Itu Jenderal Sudirman. Jadi tidak berarti orang ini memang ada bagian-bagiannya masing-masing. Kiai juga begitu. Santrinya berhadapan dengan musuh, kiainya sholat dan berdoa mohon kepada Allah. Karena doa akan dikabul manakala sunnahnya panjatkan sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru mohon. Begitu Pak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akhirnya ketika Hudzaifah balik ke pasukan kaum muslimin melihat Nabi masih sholat, Hudzaifah nggak berani ganggu. Hudzaifah menunggu dengan tenang, dengan sabar sampai Nabi menyelesaikan sholatnya dan sampai Nabi menyelesaikan doanya. Apa maknanya? Perang di dalam perang Khandaq, di dalam perang Ahzab ini tidak berhadapan-hadapan face to face antara pasukan kafir Quraisy dengan pasukan Islam. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berapapun pasukan Israel yang diturunkan di darat, kendati pun jumlah militan Hamas yang mempertahankan kemerdekaan itu jumlahnya tidak banyak, pasukan yang namanya pasukan Zionis pasti akan bisa ditumpas karena pertolongan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin.